Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Seorang muslim tentunya di sini yang dimaksud adalah apabila dia sakit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atas rasa sakit tersebut. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pemirsa serta pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami, senantiasa lisan kita memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan bagi kita semuanya. Sehingga pada kesempatan Rabu pagi hari ini kami kembali menyapa antum semuanya di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam TV dan juga Radio Roja. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan serta tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, taufik dan rahmatnya pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengambil banyak manfaat dan faedah yang insya Allah kita akan mengikuti dan menyimak bersama bimbingan serta kajian bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini untuk melanjutkan pembahasan Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Dan pada kali ini kita akan masuk pada pembahasan wajibnya berjamaah dan berpegang teguh pada sunnah. Seperti apa dan bagaimana kita akan simak saat lagi. Dan kita akan menuju di studio mini di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal maskuran ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'alukal huda wassadad. Pemirsa Roja TV kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita memperbanyak zikir, pujian, alhamdulillah atas segala karunia dan nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tak terhitung banyaknya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Juga tentunya kita doakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Sumatera. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan musibah mereka, memberikan ganjaran yang besar atas musibah yang menimpa mereka, dan semoga yang sakit segera sembuh dan yang meninggal diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla dan dimasukkan ke dalam surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
juga kepada keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, kita melanjutkan kembali kajian rutin kita setiap Rabu pekan pertama dan kedua, pembahasan kitab Aqidah Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu azza wa jalla. Dan pembahasan kita masih berlanjut ya tentang kewajiban mengikuti sunnah dan mengikuti jamaah kaum muslimin dan tidak berpecah belah. Penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, wa'alam anna ad-din al-atiq ma kana min wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila qatli Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Ketahuilah bahwasanya agama yang ada sejak dahulu yang kita diwajibkan untuk mengikutinya, yaitu yang ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai meninggalnya atau terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa kana qatluhu awwal al-furqati, dan terbunuhnya sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu merupakan awal mula terjadinya perpecahan di tengah umat ini. Wa awwalul ikhtilaf, awal mula terjadinya perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Fataharabatil ummatu, maka kaum muslimin saling berperang di antara mereka. Wa tafarraqat wattaba'atit tama'a wal ahwa, mereka berpecah belah. Sebagian mereka mengikuti ketamakan dunia, hawa nafsu, wal maila ila dunia, condong kepada dunia. Falaysa li ahadin rukhsatun fi syai'in ahdathahu, tidak ada keringanan untuk seorang pun membuat sesuatu yang baru dalam agama ini. Mimma lam yakun alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkara agama yang tidak ada di zaman para sahabat. Au yakunu yad'u ila syai'in ahdathahu min man qablahu, tidak ada juga keringanan bagi seorang untuk membuat sesuatu yang baru dan atau membuat mengikuti sesuatu yang diadakan oleh orang sebelumnya. Fahuwa kaman min ahli bid'ah fahuwa kaman ahdathahu, karena orang yang sekedar mengikuti hukumnya sama dengan orang yang membuat. Faman za'ama dzalika aw qala bihi faqad radda sunnah, siapa yang melakukan hal tersebut atau membuat sesuatu yang baru dalam agama, maka ia telah menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khalafal haqqa wal jamaah, dan dia telah menyelisihi kebenaran dan jamaah yang harus diikuti. Wa abahal bid'ah, dan dia telah membolehkan munculnya bid'ah. Wa huwa adarru ala hadhil ummati min iblis, dan orang yang membuat bid'ah dalam agama lebih berbahaya bagi umat ini dari kerusakan yang dilakukan oleh iblis. Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah memperingatkan kita semua kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, memperingatkan kita semua dari bahaya bid'ah dan wajibnya bagi kita semua untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang ada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sebagaimana hadis yang sudah berkali-kali kita ulang ya dalam kajian-kajian kita sebelumnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan umat beliau akan terpecah menjadi 73 golongan dan semuanya diancam masuk neraka, kulluha finnar illa wahida, kecuali satu kelompok saja. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ditanya, man hum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ma ana alaihi al-yawma ashabi, apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya hari ini.
Karena agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syariat yang ada di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya, itulah syariat Islam yang benar. Adapun yang diada-adakan, dimunculkan ya sepeninggal Nabi dan para sahabatnya, itu adalah perkara yang baru, perkara yang diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam sabda beliau, iyyakum wa iyyakum muhdatsatil umur. Waspadalah, jauhi perkara-perkara baru dalam agama. Maka Imam Al-Barbahari rahimahullah mengingatkan kita semua, wa'alam anna dinal atiq, ketahuilah bahwasanya agama yang murni, agama yang ada sejak dahulu, maka min wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qatli Utsman bin Affan, yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, siangnya seperti malamnya. La yazigu anha illa halik. Tidak melenceng, keluar dari jalan yang aku tetapkan, kecuali dia akan binasa. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Kata Allah Azza wa Jalla, fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ketahuilah inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Alkitab was sunnah. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, sehingga kalian akan terpecah belah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajidh. Hendaklah kalian menetapi sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, yang mereka mendapat petunjuk setelahku, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Addu 'alaiha bin nawajidh, gigit dengan gigi geraham. Inilah yang kita minta setiap salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Jalan al-ilmu dan jalan amal. Jalannya orang-orang yang bersemangat untuk belajar dan bersemangat untuk mengamalkan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai, berilmu tapi tidak diamalkan. Waladdallin, jalannya orang yang sesat, yang beramal tanpa ilmu. Dan di potongan ya perkataan beliau, maka min wafati Rasulullah SAW ila qatli Utsman, al-jamaah safiyah, al-jamaah kelompok yang masih murni, yaitu yang belum terjadi perselisihan di dalamnya, yaitu di zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, meskipun dalam hadis sebelumnya kita katakan ya Khulafaur Rasyidin sampai sahabat Ali. Tapi beliau kenapa mengatakan sampai sahabat Utsman? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain juga pernah mengabarkan bahwasanya akan terjadi fitnah yang sangat besar. Dan fitnah itu ya, pintunya adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dengan terbunuhnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka pintu itu sudah pecah. Dan sesuatu yang pecah maka tidak bisa untuk ditutup kembali. Dan di awal-awal kekhilafaan atau kepemimpinan sahabat Utsman, maka kondisi kaum muslim berjalan dengan sangat baik. Sampai ya muncul Abdullah bin Saba al-Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Kemudian dia membuat ya fitnah-fitnah, kedustaan-kedustaan dan provokasi terhadap sahabat Utsman atau Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dimulai di kota Madinah. Kemudian ketika kedustaan dia mulai ketahuan, maka dia pun pergi ke negeri lain, ya, pergi ke Mesir untuk menyebarkan fitnah dan kedustaan di sana. Dan dia mendapatkan banyak orang-orang yang mengikuti, ya, banyak orang-orang yang percaya dengan kedustaan yang dia munculkan karena dia pandai untuk mengolah kata. Sehingga mereka pun datang ke Madinah, mengepung rumah sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu, dan mereka beralasan ingin berdialog dengan sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu, sehingga para sahabat ya tidak begitu menjaga
karena yang mereka tahu adalah mereka hanya ingin berdialog. Tapi ketika para sahabat kebanyakan mereka berada di kota Mekah dan sahabat Utsman dikepung oleh orang-orang tersebut, dan di tengah malam mereka masuk ke dalam rumah sahabat Utsman atau Khalifah Utsman dan membunuh beliau radhiyallahu taala anhu. Dan ini adalah bukti dari kebenaran Nabi SAW yang pernah mengabarkan kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau akan mendapatkan ujian yang berat, dan inilah ujian beliau, yaitu rumah beliau dikepung dan beliau terbunuh di tangan para Khawarij. Tapi bukan berarti sahabat Ali tidak termasuk Khulafaur Rasyidin. Beliau menurut kesepakatan para ulama adalah Rabi' Khulafaur Rasyidin, khalifah yang keempat, yang mana banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kepemimpinan beliau ketika memerangi Khawarij, ketika memerangi bughat, orang-orang yang tidak taat kepada beliau. Beliau memerangi mereka dan tidak menawan wanita-wanita bughat tersebut, juga tidak menjadikan budak anak-anak mereka, karena mereka adalah kaum muslimin yang melampaui batas terhadap kepemimpinan sehingga mereka harus diperangi, seperti sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Perangilah bughat sampai mereka kembali kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Dan ketika sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu atau Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu terbunuh, maka terjadi perselisihan, perbedaan pendapat di tengah kaum muslimin, sehingga sebagian sahabat yang dipimpin oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhu, juga Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhuma, mereka meminta agar sahabat Ali memulai dengan menangkap orang-orang yang telah membunuh atau mengepung rumah Khalifah Utsman dan mengkisos mereka semua. Tentu ini perkara yang tidak mudah. Perkara yang tidak mudah, apalagi ketika itu masih terjadi banyak kekacauan di kota Madinah sepeninggal sahabat Utsman atau sepeninggal Khalifah Utsman, sehingga menurut Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hendaknya kaum muslimin semuanya membaiat masuk ke dalam kepemimpinan beliau, baru beliau akan mencari siapa saja yang telah atau terlibat dalam pembunuhan sahabat Utsman atau Khalifah Utsman radhiyallahu taala anhu. Sehingga karena ada provokator, terjadilah yang disebut dengan perang Jamal. Kemudian juga setelahnya sahabat Muawiyah bin Muawiyah bin Abi Sufyan, yang merupakan salah satu dari keluarga sahabat Utsman atau Khalifah Utsman, juga sama menuntut Khalifah Ali untuk menangkap terlebih dahulu orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman. Namun tidak terjadi kesepakatan dan juga muncul provokator sehingga terjadi perang Siffin, yang semuanya juga telah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan terjadi peperangan besar di antara dua kelompok kaum muslimin, dan semuanya berijtihad. Khalifah Ali berijtihad dan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan juga berijtihad. Namun akhirnya sebagaimana yang dikabarkan Nabi SAW bahwasanya cucunya Al-Hasan bin Ali akan menjadi muslih atau mendamaikan dua kelompok besar ini, dan sahabat Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu pun memberikan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ternyata juga beliau tidak mampu untuk menangkap semua pembunuh Utsman. Tapi alhamdulillah kepemimpinan beliau adalah kepemimpinan yang sangat baik, yaitu khalifah pertama atau raja pertama di kerajaan Daulah Umayyah. Jadi Imam Al-Barbahari menyebutkan bahwasanya perpecahan besar itu dimulai dengan terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sehingga ada kelompok yang mereka benar-benar berlebihan dalam
memihak kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan sebagian lagi memihak kepada kelompok yang lain. Sehingga dari situlah muncul Syiah yang insya Allah akan kita terangkan juga bagaimana kelompok-kelompok Syiah tersebut. Wa kana qatluhu awalul furqah. Maka perpecahan pertama yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin adalah ketika terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, seperti yang tadi kita ceritakan. Yaitu dimulai dengan munculnya Ibnu Sauda, Abdullah bin Sab al-Yahudi yang pura-pura masuk Islam dan ingin memecah belah di antara kaum muslimin, yang dimulai dengan menikam dan menuduh dan menyebarkan kebohongan-kebohongan terhadap Khalifah Utsman. Ya. Di antara kebohongan yang dia sebarkan adalah beliau mengambil harta kaum muslimin, kemudian mengutamakan keluarga-keluarganya untuk menjadi para pejabat, gubernur, dan pemimpin-pemimpin wilayah. Padahal kebanyakan mereka sudah menjadi gubernur sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Intinya ya, tidak mungkin bagi seorang Khalifah Utsman bin Affan yang merupakan Dzun-Nurain, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kali Nabi sallallahu menikahkan putrinya, ya. Ketika satu meninggal dinikahkan lagi dengan yang lain kepada sahabat Utsman. Dan juga pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau bahwasanya sahabat Utsman adalah orang yang malaikat pun malu kepada beliau. Karena suatu saat Nabi SAW duduk di rumahnya, ya, dalam posisi pahanya terbuka ketika sahabat Abu Bakar masuk, sahabat Umar masuk. Nabi SAW tidak merubah posisi duduknya. Tapi ketika mengetahui bahwasanya sahabat Utsman akan masuk ke rumahnya, beliau segera memperbaiki posisinya dan ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abu Bakar masuk, sahabat Umar masuk, namun engkau tidak merubah posisimu. Tapi kenapa ketika sahabat Utsman masuk, engkau memperbaiki posisimu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Tidak pantaskah aku malu kepada seorang yang malaikat pun malu kepadanya. Bahkan ya diriwayatkan bahwasanya beliau bahkan tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Maka ya ini yang dimaksudkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Bukan berarti bahwasanya sahabat Ali tidak termasuk Khulafaur Rasyidin. Karena banyak sekali tentunya ya pelajaran-pelajaran yang diambil dari kekhilafan beliau, kepemimpinan beliau, akan tetapi memang ya di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu banyak sekali terjadi perselisihan, perpecahan, dan beliau juga memerangi kelompok Khawarij yang memberontak kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan perpecahan ya seperti ini memang banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ya, bagaimana bersikap kepada Khawarij, bagaimana seandainya ada dua kaum muslimin yang mereka berselisih pendapat. Ya, karena banyak juga para sahabat yang tidak masuk ya, tidak membela kepada sahabat Ali, juga tidak masuk kepada kelompok Muawiyah radhiyallahu. Mereka menjauhi ya perpecahan ini, menjauhi fitnah ini, dan semuanya berijtihad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila berijtihad seorang mujtahid dan dia benar, maka mendapatkan 2 pahala. Dan apabila keliru, maka baginya 1 pahala. Adapun apa yang dilakukan oleh Ibnu Sauda atau Abdullah bin Sab al-Yahudi yang pura-pura masuk Islam dan memecah belah di tengah-tengah kaum muslimin, itu sudah juga disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya setiap ya orang-orang yang melakukan kerusakan, yang menghembuskan kedustaan, ada saja orang-orang yang mendengarkan mereka dan membela mereka. Allah Ta'ala berfirman, litasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah waliyardauhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Dan agar orang-orang yang di hatinya ada keburukan, mereka mendengarkan ya bisikan-bisikan tersebut, karena mereka memang orang-orang yang tidak beriman dan mereka senang dengan kedustaan tersebut, dan mereka pun melakukan ya kejahatan-kejahatan dan keburukan dari disebabkan apa yang mereka dengarkan. Maka penting bagi kita semua untuk mempelajari ya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mempelajari sunnah Khulafaur Rasyidin, termasuk bagaimana ya sahabat Ali bin Abi Thalib bermuamalah
ya dengan orang-orang yang menyelisihi beliau, ya. Orang-orang yang memberontak kepada kepemimpinan beliau. Beliau memeranginya tapi tidak menjadikan mereka budak karena mereka adalah kaum muslimin yang melampaui batas. Yang lari tidak dikejar dan yang terluka juga tidak dibunuh. Ya. Karena ya mereka adalah orang-orang yang melampaui batas atas kepemimpinan beliau. Kemudian Imam Al-Barbahari mengatakan, "Falaisa li ahadin rukhsatun fi syai'in ahdatsahu." Tidak ada keringanan bagi seorang pun untuk memunculkan hal-hal baru dalam agama, mimma lam yakun alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada pada zaman sahabat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan dalam hadis tadi, "Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Ya, agama yang benar, agama yang selamat, yang tidak diancam masuk neraka, itu mereka yang mengikuti apa yang aku lakukan dan para sahabatku. Au yakunu rajulun yad'u ila syai'in ahdathahu man qablahu min ahli al-bid'ah. Tidak boleh juga seorang mengikuti sesuatu yang baru yang dimunculkan oleh orang sebelumnya. Bahkan beliau mengatakan fahuwa kaman ahdathahu. Dosanya sama seperti orang yang memunculkannya. Karena dalam dua hadis yang mirip artinya, ya, Nabi SAW memperingatkan kepada kita semua, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama yang tidak ada perintahnya, contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalam hadis yang lain, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Baik dia buat sendiri atau mengikuti orang yang membuatnya, maka dua-duanya tertolak. Faman amila bil bid'ati fa huwal mubtadi. Ya, siapa yang mengamalkan bid'ah maka dialah mubtadi atau pelaku bid'ah meskipun bukan dia yang membuatnya. Faman za'ama dzalik aw qala bihi faqad radda sunnah. Barang siapa yang membuat sesuatu dalam agama yang baru dalam agama atau berbicara tentang agama yang tidak diucapkan oleh Nabi dan para sahabatnya, berarti dia telah menolak sunnah Nabi alaihi salatu wasallam wa khalafal haqqa wal jamaah. Dan dia telah menyelisihi kebenaran dan jamaah yang harus diikuti, yaitu jamaah ashabun Nabi SAW dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Makanya selalu kita mengatakan wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Dan orang yang melakukan hal tersebut telah memunculkan bid'ah, dan bid'ah ini lebih bahaya daripada iblis. Kenapa demikian? Karena iblis adalah musuh yang nyata bagi kita. Al-Yahud wan Nasara adalah musuh yang nyata bagi kita. Adapun ahlul bid'ah sama dengan orang yang merusak rumah kita dari dalam, kemudian membuka pintu kepada musuh untuk masuk merusak ke dalam rumah kita. Inilah kenapa dikatakan muslim munafik, ahlul bid'ah lebih bahaya daripada al-Yahud wan Nasara, karena mereka merusak Islam dari dalam. Mereka menampakkan Islam, memakai pakaian Islam, menggunakan label-label Islam, berbahasa dengan bahasa kaum muslimin, tapi sebenarnya mereka merusak Islam dari dalam. Mereka membuka pintu kepada musuh-musuh Islam untuk masuk memerangi kaum muslimin, sehingga bahaya mereka lebih besar. Ya. Humul adu fahdharhum. Mereka adalah musuh, maka waspada terhadap mereka. Qatalahumullahu anna yufakun. Namun tentunya ya perlu kita ketahui bahwasanya ahlu bidah juga bertingkat-tingkat. Ya. Tentu yang dimaksud ahlu bidah yang memang kebidahnya sangat parah, yang ya diantaranya yang akan kita sebutkan di potongan berikutnya. Qala al-mu'allif wa man arafa ma taraka ashabul bid'ah minal sunnah. Dan siapa yang mengetahui apa yang ditinggalkan, ya sebab atau dampak yang dilakukan oleh pelaku-pelaku bid'ah atau orang-orang yang membuat bid'ah, wa ma faraqu fihi fatamassaka bihi fa huwa sahibus sunnah wa sahibu jamaah. Siapa yang mengetahui ya keburukan-keburukan tersebut kemudian meninggalkannya, yang meninggalkan bid'ah, meninggalkan perkara yang baru, dan dia hanya mengikuti sunnah Nabi sallallahu, maka dialah sahibus sunnah, pengikut sunnah dan pengikut jamaah. Wa haqiqun ayyuttaba'a wa ayyu'an. Orang itulah yang harus diikuti.
yang harus dibantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ayyuhfadz, dialah yang harus dijaga, dialah yang harus diikuti, ditemani, ya, dikawani. Wa huwa mimman awsa bihi Rasulullah SAW, dialah yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk kita selalu mengikutinya. Maka pemirsa Roja TV kaum muslimin dan muslimat, untuk ya bisa melaksanakan hal ini kita butuh dua perkara. Yang pertama yaitu kita harus belajar, terus belajar, semangat belajar kepada ahlus sunnah, kepada orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan memahaminya sesuai dengan pemahaman para sahabat. Mengambil tafsir Al-Quran dari kitab-kitab ulama yang terpercaya, yang menyebutkan tafsir Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain, yang mentafsir Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW, yang mentafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat Nabi SAW, dan mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Karena tidak mungkin kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya kecuali kita mempelajari sunnah tersebut. Membaca kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Muslim, dan kitab-kitab sahih hadis yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita harus sabar di atas hal tersebut. Karena siapapun yang berusaha untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, maka pasti, apalagi dia hidup di akhir zaman seperti ini, pasti dia akan mendapatkan banyak kesulitan, banyak celaan, banyak tuduhan, bahkan akan dihina, akan direndahkan, akan dipersulit. Maka kewajiban orang yang ingin berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW adalah bersabar. Bersabar ketika mempelajari sunnah, bersabar ketika mengamalkan sunnah, bersabar ketika mengajak orang lain untuk mengikuti sunnah ini. Karena kata Nabi SAW, ya, bahwasanya al-qabidu ala dinihi fi akhir zaman kal-qabid al-jamar. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW di akhir zaman seperti memegang bara api. Seperti seorang yang berjalan di atas duri. Seperti orang yang memegang sesuatu yang berduri yang sangat berat, ya. Banyak tusukan, banyak ya celaan-celaan yang akan dia hadapi. Maka dua hal tersebut yang harus selalu kita jaga. Kita harus semangat mempelajari sunnah Nabi SAW, belajar kepada sumber-sumber terpercaya, orang-orang yang kita ketahui kedalaman ilmu dan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla, dengan berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan untuk belajar kepada mereka, agar kita diberi petunjuk kepada guru-guru yang benar, guru-guru yang tepat, sumber-sumber yang benar. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan, kita bersabar belajar dengan mereka. Bersabar ketika kita berusaha mengamalkan sunnah, ketika banyak orang yang menyelisihi sunnah tersebut. Dan bersabar ketika mengajak orang lain mengikuti kebenaran. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mereka selalu mengajak orang lain untuk menetapi kebenaran dan mengajak orang lain untuk menetapi kesabaran. Kemudian pemirsa kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bahwasanya tidak sekedar ya mengetahui kebenaran itu sudah cukup. Tapi kata seorang penyair, araftus syarra la lisyarri walakin litawaqqi. Kita pun harus mengetahui yang salah, yang keliru, yang sesat, bukan untuk kita melakukannya, bukan untuk kita terjun di dalam kesesatan tersebut, walakin litawaqqi, agar kita bisa selamat, terhindar. Kata sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an yudrikani. Dahulu kebanyakan sahabat Nabi SAW bertanya tentang kebaikan untuk mereka amalkan, ya. Apa amal terbaik, apa yang bisa masuk ke dalam surga, menjauhkan dari neraka, apa amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka bertanya tentang perkara-perkara tersebut agar mereka bisa mengamalkannya. Wa kuntu as'aluhu anil syarr. Adapun aku, ya, di samping bertanya tentang kebaikan, aku juga bertanya tentang keburukan, ya. Makanya sahabat Hudzaifah bin Yaman terkenal dengan khabirul fitan, ya, orang yang paling mengerti tentang keburukan. Bahkan Nabi SAW
membocorkan kepada beliau nama-nama orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Dan tidak diberitahukan kepada yang lain, bahkan kepada sahabat Umar bin Khattab. Sehingga sahabat Umar bin Khattab selalu bertanya-tanya kepada sahabat Hudzaifah, apakah di daftar nama-nama munafikin ada nama beliau. Beliau adalah orang yang dijamin masuk surga, sahabat kedua terbaik, tapi sangat takut kalau beliau termasuk orang munafik. Tapi kata sahabat Hudzaifah, tidak ada nama engkau wahai sahabat Umar. Wahai Umar, engkau tidak ada di nama-nama orang munafik, dan aku tidak akan memberi rekomendasi atau memberitahukan selain engkau. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat takut terjatuh kepada kemunafikan. Berbeda dengan banyak orang di zaman kita ini yang mereka sangat yakin, pede bahwasanya dia tidak mempunyai sifat munafik. Kenapa kita membahas pembahasan ini? Karena setelah ini penulis kitab Syarhus Sunnah Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah akan menyebutkan tentang usulul bidah, pokok-pokok kebid'ahan. Jika kita mengetahui, maka insya Allah kita bisa selamat, karena kita ketahui kesesatan untuk kita hindari. Beliau mengatakan, wa'alam anna usulul bid'ah arba'atu abwab. Ketahuilah bahwasanya pokok-pokok bid'ah itu ada 4 pintu. Yatasya'abu min hadhil arba'a 72 hawa. Dari sinilah bercabang 72 kesesatan. Sebagaimana kabar Nabi SAW bahwasanya umatnya akan terpecah menjadi 73. Hanya satu yang selamat. Jadi 72 itu adalah pintu-pintu kesesatan. Thumma yasiru kullu wahidin minal bid'ah yatasya'abu hatta tasira kullaha ila 2800. Bahkan kata beliau dari 72 akan terpecah lagi menjadi 2.800. Ini perkiraan beliau. Tentunya banyak para ulama yang lain yang mereka membagi-bagi bid'ah ini. Kulluha dhalala, semuanya kesesatan. Bahkan kalau kita hitung mungkin lebih daripada 2.000, mungkin lebih daripada 3.000. Begitu banyaknya pintu-pintu kesesatan. Begitu banyaknya model-model kesesatan, dan bid'ah-bid'ah yang muncul setiap saat sehingga tidak terhitung banyaknya. Tapi pokoknya ada 4, Intinya ada 4. Wa kulluha finnar illa wahidah, dan semuanya diancam neraka kecuali satu kelompok. Siapa mereka? Yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa man amana bima fi hadzal kitab. Yaitu yang mengimani, mengikuti apa yang diterangkan dalam kitab ini. Tentunya sebagian ulama yang lain mengkritik karena tidak ada kitab yang mesti semuanya adalah benar kecuali Al-Qur'an, dan hadis-hadis yang Sahih Bukhari pun bahkan masih ada yang mengkritiknya. Tapi tentunya kita katakan bahwasanya kitab yang paling benar setelah Al-Qur'an adalah Sahih Bukhari, sehingga tidak bisa dipastikan bahwasanya semua isi kitab tersebut adalah pasti benar, karena dalam kitab ini pun beberapa kali kita sampaikan ada hal-hal yang dikritik oleh para ulama yang lain. Tapi yang dimaksud di sini adalah semua yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dan pokok-pokok akidah yang disepakati oleh para ulama kita sejak dahulu, siapa yang menyelesainya dia akan tersesat. Wa'taqadahu min ghairi ribatin fi qalbihi, dan meyakini kebenaran tersebut, pokok-pokok kebenaran tersebut yang dalam Al-Quran, Sunnah, ijma' para sahabat tanpa keraguan, maka dialah sahibus sunnah wa huwa naji insyaallah, dan dia yang akan selamat. Bid'ah adalah jamak bid'ah, jam'u bid'ah, jamak dari kata bid'ah. Yang dimaksud adalah ma uhditsa fid din min ghairi dalil min kitab was sunnah. Perkara-perkara baru dalam agama yang disandarkan kepada agama yang tidak mempunyai sumber atau pendalilan dari Alkitab dan Sunnah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Siapa membuat perkara baru dalam agama. Jadi semua yang baru kemudian dilekatkan kepada agama dan tidak ada dalilnya dan dimaksudkan untuk mendapatkan pahala, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka bid'ah. Itu masuk bid'ah yang sesat. Adapun perkara-perkara dunia, perkara-perkara sarana dan prasarana, tentunya kita diperintahkan untuk silahkan berinovasi,
membuat teknologi-teknologi baru, terutama jika itu dimaksudkan untuk memudahkan kita menyebarkan agama, memudahkan kita dalam kehidupan dunia kita, ya, seperti kendaraan-kendaraan, ya, naik pesawat, kemudian kamera, pembesar suara, dan lain sebagainya. Ini tentunya perkara-perkara dunia yang silahkan kita untuk berinovasi dan juga kita gunakan untuk memudahkan kita dalam menyebarkan agama ini. Dan yang diingatkan oleh Nabi SAW adalah perkara-perkara bid'ah yang dilengketkan atau dilekatkan kepada agama, padahal tidak pernah Nabi SAW mengucapkannya, para sahabat juga tidak pernah mengajarkan, sehingga inilah yang harus kita waspadai. Dan semua, ya, bid'ah-bid'ah ini berbahaya. Meskipun, ya, sebagian orang menganggapnya kecil, tapi terkadang bid'ah-bid'ah yang kecil tersebut terus, ya, ditambah sehingga menjadi bid'ah yang sangat besar, sebagaimana yang banyak kita saksikan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari segala bentuk bid'ah tersebut. Kemudian beliau mengatakan, anna usulul bid'ah arba'atu abwab. Ya. Pintu-pintu kebid'ahan itu ada 4, ya. Pintu besarnya ada 4, dan dari situlah terpecah menjadi banyak sekali pintu-pintu kebid'ahan yang lain. Sehingga beliau mengatakan, ya, dari 4 itu menjadi 72. Yang disebutkan oleh para ulama kita, dan banyak ulama-ulama yang lain menyebutkan hal ini. Yang pertama adalah firqatus Syiah, ya, kelompok Syiah. Karena mereka muncul sejak tadi zaman Khulafa'ur Rasyidin, yaitu di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang muncul ketika terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika muncul Abdullah bin Saba al-Yahudi. Inilah yang pertama kali munculkan bid'ah dalam agama kita, yang dia pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Beliau, ya, atau orang tersebut, atau Abdullah bin Saba al-Yahudi ini, da'a ila tasyayyu, dia mengajak kaum muslimin untuk masuk kepada kelompok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika terjadi perpecahan, perselisihan pendapat antara beliau dengan yang lainnya. Tapi dia berlebihan, ya, dan mengatakan bahwasanya sebenarnya Khalifah Ali adalah orang yang diwasiatkan untuk mengganti Nabi SAW sepeninggal beliau. Jadi begitu Nabi meninggal, maka seharusnya menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di antara fitnah yang dia sebarkan, bahwasanya para sahabat telah merampas dan tidak memberikan hak beliau untuk menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah pertama kali muncul yang namanya bid'atut tasyayyu', bid'ah Syiah. Dan Syiah ini pun mereka bertingkat-tingkat, ya. Di antaranya yang pertama al-Mufaddilah. Kelompok Mufaddilah yang mengutamakan Ali dari semua sahabat yang lain. Bahkan mengutamakan sahabat Ali melebihi Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dan kelompok ini disebut dengan Mufaddilah. Kelompok ini, al-Mufaddilah, mereka tidak mengatakan bahwasanya, ya, kepemimpinan Abu Bakar atau khalifah atau khilafah Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu tidak sah. Tapi mereka hanya mengatakan bahwasanya yang lebih berhak untuk menjadi khalifah adalah Ali, karena beliau lebih mulia daripada sahabat-sahabat tersebut. Dan mereka juga tidak mengkafirkan, tidak mencela sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Sehingga ini adalah yang paling ringan daripada kelompok Syiah ini. Bahkan ada yang hanya mengutamakan sahabat Ali daripada sahabat Utsman. Perkara ini bahkan tidak disebut sebagai bid'ah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Aqidah Wasithiyah. Ya, kalau hanya mengatakan bahwasanya Ali lebih afdal daripada Utsman. Ini perkara ijtihadiyah. Tapi orang yang mengatakan bahwasanya sahabat Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Utsman, maka inilah, ya, kebid'ahan dan kesesatan. Karena
keutamaan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum ini disepakati oleh para sahabat yang lain. Adapun antara Khalifah Ali dan Khalifah Utsman memang terjadi perselisihan di antara para ulama. Tapi urutan kepimpinan mereka maka sesuai dengan urutan Khulafaur Rasyidin yang disepakati oleh para sahabat. Kemudian kelompok yang kedua yaitu yang mengatakan bahwasanya Khalifah Ali lebih berhak untuk menjadi khalifah daripada Abu Bakar dan Umar, dan mereka mencela, bahkan menuduh mereka semua merampas kepimpinan dari sahabat Ali dan menikamnya sahabat-sahabat tersebut dan mencelanya. Nah, ini Syiah yang tentu lebih parah daripada yang pertama. Dan yang lebih parah lagi yaitu kelompok Syiah yang mengatakan bahwasanya kenabian itu seharusnya dialamatkan kepada Ali, bukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kelompok ini menuduh, karena ini sumbernya dari Yahudi, maka tentunya tidak aneh. Mereka menuduh Jibril, malaikat Jibril alaihissalam mengkhianati perintah Allah Azza wa Jalla dan mengalamatkan wahyu itu kepada Nabi Muhammad dan bukan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini tentunya adalah kekufuran yang besar. Maka mereka dari dulu memang musuh daripada malaikat Jibril alaihissalam. Mereka membenci malaikat Jibril alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran nazala bihir ruhul amin. Turun membawa Al-Quran adalah ruh, malaikat yang terpercaya, yang tidak mungkin mengkhianati perintah Allah Azza wa Jalla. Maka ini kesatuan yang sangat nyata yang mereka mengatakan bahwasanya malaikat Jibril salah alamat untuk menyampaikan wahyu harusnya kepada Ali tapi kepada Nabi Muhammad. Dan yang lebih parah lagi, mereka lah yang dibakar oleh sahabat Ali, yang mereka menuhankan sahabat Ali dan mengatakan bahwasanya sahabat Ali adalah ilah. Dan sampai saat ini masih ada di antara mereka yang mempertuhankan sahabat Ali, mempertuhankan 12 imam, keturunan-keturunan sahabat Ali, dan ketika terjadi musibah besar, ketika mereka berada di lautan dan ombak muncul atau di atas pesawat yang terjadi badai, mereka berdoa kepada imam-imam yang mereka pertuhankan. Sehingga inilah yang dibakar oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, meskipun diingkari oleh sahabat Ibnu Abbas. Dan juga banyak riwayat yang mengatakan sebenarnya beliau tidak membakar tapi menggali 2 lubang, yang mana ada saluran ke lubang yang satunya, beliau membakar api di lubang yang kosong, kemudian panasnya disalurkan kepada lubang yang ada di situ orang-orang yang mempertuhankan dan mengatakan Ali adalah Tuhan mereka. Inilah macam-macam kelompok Syiah yang tentunya mereka sampai saat ini lebih parah lagi, menuhankan bahkan imam-imam mereka, terutama kelompok Batiniyah yang mereka jauh sekali dari Islam dan tidak ada hubungan sama sekali dengan agama Islam. Kemudian yang kedua yaitu Qadariyah, kelompok yang mengingkari takdir, dan ini juga terbagi 2. Ada yang berlebihan dalam menetapkan takdir sehingga mereka disebut Jabariyah, yang mengatakan manusia tidak punya kehendak sama sekali, manusia tidak punya iradah dan pilihan sama sekali, semua yang dilakukan oleh makhluk adalah perbuatan Tuhan. Inilah kelompok Jabariyah. Dan satunya Qadariyah, yang mereka mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla dan mengatakan bahwasanya manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Dan dua-duanya disebut dengan Qadariyah, karena satu berlebihan menetapkan takdir, yang satunya mengatakan bahwasanya Allah tidak mentakdirkan perbuatan manusia. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Mereka mengatakan bahwasanya Allah yang mentakdirkan perbuatan manusia, tapi manusia punya pilihan. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Tidaklah kena mengkehendaki sesuatu kecuali itu atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan manusia punya pilihan, dan kita bisa merasakan bahwasanya kita punya pilihan, kemampuan untuk keinginan melakukan atau tidak melakukan sesuatu meskipun itu tidak lepas daripada pilihan Allah Azza wa Jalla. Ini kesesatannya. Kita harus mengimani bahwasanya segala sesuatu itu sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz, kemudian dikehendaki dan diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla.
Tapi kita harus mengimani bahwasanya kita pun punya pilihan, dan atas pilihan itulah kita ya diberi pahala atau diberi hukuman. Ketika kita memilih yang buruk, maka kita akan dihukum, dan kalau kita milih yang baik, maka kita akan diberi pahala. Kemudian yang ketiga, kelompok Khawarij, yaitu orang-orang yang memberontak kepada penguasa muslim yang sah, dan orang-orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar dan meyakini bahwasanya pelaku dosa besar apabila meninggal sebelum bertobat tidak akan diampuni dan tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya meskipun masih punya tauhid, ya. Nah, kelompok yang sesat yang sampai saat ini masih ada. Mereka terus ya mengkafirkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin, mengkafirkan negara-negara Islam, mengkafirkan rakyat, membuat kerusakan di tengah negeri-negeri kaum muslimin. Mereka memberontak pada penguasa, dan justru orang-orang kafir selamat dari mereka. Ya. Kata Nabi SAW, di antara sifat mereka, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh kaum muslimin dan meninggalkan para penyembah berhala. Sehingga mereka ya adalah orang-orang yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memerangi mereka, dan ciri utama mereka adalah memberontak kepada penguasa kaum muslimin yang sah dan mengkafirkan kaum muslimin. Maka kita harus sangat waspada terhadap penyimpangan mereka. Dan yang keempat adalah al-murji'ah, ya. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan amal itu bukan bagian dari iman. Dan mereka juga bercabang-cabang, ya. Ada Jahmiyah yang paling parah, yang selain Jahmiyah ini Jabariyah, selain mengingkari sifat dan nama-nama Allah Azza wa Jalla, mereka pun dalam masalah iman, mereka murji'ah yang mengatakan bahwasanya sekedar mengetahui saja tentang Allah itu sudah cukup, ya, dikatakan seorang beriman. Sehingga konsekuensi dari ucapan atau keyakinan mereka ini, Fir'aun dan iblis pun beriman, karena Fir'aun mengenal Allah Azza wa Jalla, mengetahui ya bahwa Allah Azza wa Jalla, dan juga iblis yang mengenal tentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian kelompok yang lain yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya keyakinan dalam hati. Tidak harus diucapkan, tidak harus dibuktikan dengan perbuatan. Kelompok yang lain, Al-Karramiyah, yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup di lisan saja, walaupun tidak ada dalam hati dan tidak dibuktikan dalam perbuatan. Sehingga munafik ya dikatakan beriman bagi mereka, karena munafik ini tidak menyesuaikan antara apa yang diucapkan dengan lisannya dan apa yang ada dalam hatinya. Dan kelompok ya murji'ah yang paling ringan, yaitu murji'atul fuqaha, yang mengatakan bahwasanya iman itu ada dalam hati, ya keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan meskipun tidak beramal sama sekali. Ahlus Sunnah wal Jamaah mendefinisikan iman bahwasanya iman adalah i'tiqadun bil janan, keyakinan dalam hati, wal qaulu bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan dibuktikan dengan perbuatan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan akan ya berkurang karena kemaksiatan. Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan dalam semua masalah-masalah tadi, ya. Pertengahan dalam takdir, ya, antara Jabariyah dan Qadariyah. Pertengahan dalam masalah iman antara Khawarij dan Murji'ah. Pertengahan dalam bab sifat antara Mu'attilah dan Musyabbihah, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla untuk berada di atas kebenaran dari dua penyimpangan, al-ghulu wa tafrid, ya, berlebihan atau menyepelekan. Dan tentunya ya tadi ya nasihat penulis kitab ini, yaitu kita harus pertama belajar untuk mengetahui kebenaran tersebut, untuk menetapinya, dan yang kedua yaitu kita bersabar, ya. Kita harus bersabar di atas kebenaran tersebut. Dan ya beliau mengatakan juga, alam anna an-nasa law waqafu 'inda muhdatsatil umur, ya. Kalau kita berhadapan dengan perkara-perkara baru, ya, perkara-perkara bid'ah, dan tidak masuk ke dalamnya, walam yuwallidu kalaman mimma lam yaji fihi athar, tidak mengucapkan sesuatu, meyakini sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka dia tidak akan terjatuh kepada bid'ah. Inilah pentingnya kita untuk mempelajari sunnah Nabi SAW yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ya, dan perkataan para sahabat, dan juga mengetahui lawannya dari kebid'ahan, bid'ah
Syiah, ya bid'ah Murji'ah, bid'ah Khawarij, ya bid'ah Qadariyah. Sehingga kalau kita mengetahui keduanya, maka kita bisa mengambil yang benar dan selamat dari kesesatan. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberi taufik kepada kita semua untuk mengetahui kebenaran tersebut dan mengamalkannya dan mengajak orang lain untuk berada di atasnya, dan kita selamat dari segala bentuk penyimpangan dan kesesatan. Barakallahu fikum. Ya, kita kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio Roja di Cilengsi, Bogor. Wafik barakallah Ustaz, jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafidhallahu Ta'ala yang berkesempatan pagi hari ini meluangkan waktunya untuk menyampaikan bimbingan yang sangat manfaat kepada kita semuanya. Berikut kami akan bacakan sejumlah pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat WhatsApp. Salah satunya dari saudara kita, Pak Awaludin dari Palopo, Sulawesi. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi banyaknya fitnah yang bohong yang beredar tentang ajaran-ajaran sunnah? Apakah tetap didengar demi untuk dijadikan komparasi akan kekeliruan mereka, ataukah dilewatkan saja demi menjaga kebenaran yang kita yakini dalam sunnah? Syukron Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah menyebutkan juga bahwasanya Nabi SAW telah mengingatkan bahwasanya orang yang berpegang teguh dengan sunnah beliau di akhir zaman itu seperti memegang bara api, atau seperti orang yang memegang kawat yang berduri. Sehingga memang pasti ya kita harus sabar. Kita akan menghadapi banyak celaan, banyak kesulitan. Sehingga kita ya kalau sudah yakin dengan kebenaran yang kita ketahui, yang kita pegang, maka kita harus sabar dan tidak terlalu memperhatikan ya celaan-celaan tersebut, tuduhan-tuduhan fitnah tersebut, karena akan menghabiskan waktu kita. Karena kita akan tersibukkan dengan hal-hal tersebut, apalagi kalau kita tidak punya ilmu, sehingga kita ketika berusaha membantah, maka bisa jadi justru syubhat itu masuk ke dalam hati kita ya. Maka yang lebih selamat adalah tidak memperhatikan, tidak membaca, memblokir ya, tidak mendengarkan, tidak membuka kitab-kitab mereka, dan tidak memperhatikan. Ya, kita hanya menyibukkan diri dengan mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi SAW, penjelasan-penjelasan para ulama terhadap hadis-hadis tersebut. Adapun tuduhan-tuduhan dusta yang tidak akan ada habisnya ya, dan sangat banyak sekali dan bahkan sangat masif sekali ya, terutama di zaman medsos ini, maka akun-akun tersebut kalau memang kita harus masuk ke dalam media sosial, maka kita blokir ya, kita tidak mendengarkan, kita tidak membuka ya, karena kesesatan-kesesatan itu ya seharusnya yang membacanya, yang memperhatikannya hanya orang-orang yang fokus untuk membantah, orang-orang yang berilmu, yang diizinkan untuk membuka syubhat-syubhat ahli bidah untuk membongkar kesesatan mereka. Tapi kebanyakan yang berbicara juga ya benar-benar hanya ingin membuat keributan ya, sehingga tidak perlu untuk diperhatikan, dihiraukan, karena hanya akan menghabiskan waktu kita ya. Kita fokus untuk terus belajar, berdakwah, dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar hati kita ditetapkan di atas Islam dan sunnah sampai ajal menjemput kita. Barakallahu fikum. Wafik barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawabannya untuk Bapak yang bertanya khususnya, serta kita yang menyimak pada kesempatan kali ini. Kami bacakan kembali, telah masuk dari pertanyaan Bapak Saleh Haji di Depok. Izin bertanya Ustaz, apa yang dimaksud dengan jamaah pada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Bagaimana caranya umat Islam berjamaah? Siapa pimpinan jamaah umat Islam? Jazakumullahu khairan Ustaz. Bagaimana caranya umat Islam masuk berjamaah? Itu tambahan pertanyaan, silakan. Ini pertanyaan yang penting ya. Dan sering kita dengar kata ahlus sunnah wal jamaah, atau ahlus sunnah saja, atau ahlul jamaah itu sebenarnya penamaan untuk hal yang sama ya. Jadi ahlus sunnah itu adalah ahlul jamaah.
Adapun selainnya maka ahlul bid'ati wal furqah, ya. Ahlul jamaah artinya bersatu di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah itu satu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin addu 'alaiha. Ya. Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, addu 'alaiha, gigitnya sunnah tersebut dengan gigi geraham. Karena sunnah itu akan mempersatukan, ya. Karena apa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu adalah perkara yang satu. Adapun bid'ah itu pasti memecah belah kita, membuat kita bercerai-berai. Al-jamaah adalah persatuan, itu persatuan di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Memang ada sunnah Nabi SAW yang disebut dengan sunnah atau tanawu, ya, atau ikhtilaf tanawu. Ini tidak akan memecah belah kita. Apa yang dimaksud dengan ikhtilaf tanawu? Yaitu perbedaan dalam bacaan sujud umpamanya. Ya, ada beberapa riwayat yang sahih yang menyebutkan apa yang dibaca oleh Nabi SAW dalam sujudnya atau dalam baca iftitah. Maka justru yang seperti ini sebaiknya kita hafalkan semuanya dan kita amalkan semua. Tapi perkara-perkara, ya, apalagi terkait dengan akidah, terkait dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, menetapkan sifat atau istiwanya Allah di atas arsy, ini perkara yang tidak ada dua pendapat di kalangan para ulama kita, ya. Perkara akidah hampir semuanya, ya, apalagi pokok-pokok akidah, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Inilah yang harus kita bersatu di atasnya. Kita harus sama semua dalam hal tersebut, ya. Dalam masalah fikih, maka banyak, ya, perbedaan pendapat yang semuanya, ya, mempunyai sumber yang kuat dari ulama masing-masing. Tentunya kita harus lapang dada dalam perkara-perkara tersebut, ya. Tapi dalam masalah akidah dan kebanyakan permasalahan yang kita sebutkan dalam kitab ini adalah permasalahan ijma', ya, konsensus, yang tidak boleh ada perbedaan di antara kita. Jadi al-jamaah itu adalah jamaah Nabi SAW dan para sahabatnya. Juga ada istilah jamaah yang lain yang dalam hadis sahabat Hudzaifah bin Yaman disebutkan talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Maka yang dimaksud dengan jamaah, kalau yang tadi adalah jamaah maksudnya adalah akidah, yang kedua adalah jamaah dalam bentuk pemerintah kaum muslimin, ya. Yang dimaksud oleh jamaah dalam beberapa hadis yang lain, ya, terutama hadis Hudzaifah tadi, adalah pemerintah kaum muslimin yang harus kita taat dan patuh kepadanya. Selama dia tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, apalagi kekufuran, maka kita harus tetap taat kepadanya. Selama dia muslim, maka tidak boleh kita memberontak kepada jamaah, maksudnya pemerintah kaum muslimin. Tidak boleh kita membentuk negara dalam negara, ya. Kita membaiat kepada pemimpin, padahal di dalam negara tersebut ada pemimpin yang sah, ya, seperti negara kita. Kita harus taat dan patuh kepada presiden kita selama perintahnya tidak mengajak kita untuk membuat perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat. Dan perkara taat kepada penguasa, ya, berada di bawah payung kekuasaan pemerintah kaum muslimin, ini, ya, perintah Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Jadi selama dia muslim dan tidak keluar dari Islam, maka wajib bagi kita untuk bersatu di dalam jamaah tersebut. Dan setiap muslim yang berada di negara Islam, ya, maka dia taat kepada pemimpin negara tersebut. Sehingga, ya, memang tidak ada jamaah yang mempersatukan seluruh kaum muslimin seperti yang terjadi di zaman Khulafaur Rasyidin, dipimpin oleh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga di awal-awal khilafah Umayyah, ya, sebelum muncul khilafah Abbasiyah, sehingga terjadi dua kelompok kaum muslimin ada di Andalus, ya. Tapi semua yang berada di bawah kepemimpinan kaum muslimin, pemimpin muslim, maka dia wajib untuk tunduk dan patuh kepada pemimpin tersebut selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jadi dua makna jamaah ini sama-sama tepat, ya, yaitu kita wajib untuk mengikuti jamaah Nabi SAW, jamaah para sahabat, yaitu akidah yang diajarkan oleh mereka, dan kita juga wajib untuk bersatu dengan jamaah kaum muslimin
yang kita berada di negara tersebut. Adapun orang muslim yang hidup di negara non-muslim, maka tentunya ya dia mentaati aturan negara tersebut yang tidak melanggar syariat, dan dia berusaha untuk pindah ke negeri kaum muslimin agar mereka bisa menjalankan agamanya dengan lebih baik. Ya, karena Nabi SAW berlepas diri dari orang yang hidup di tengah-tengah kaum musyrikin. Sehingga orang muslim yang hidup di negeri non-muslim, ya, mereka seharusnya hijrah atau membuat satu komunitas muslim yang ketika terjadi perselisihan di antara mereka, mereka kembali kepada pemimpin di negara atau di kelompok tersebut atau di komunitas tersebut, ya. Seperti ketika ingin melakukan akad nikah dan lain sebagainya, perceraian, ada tempat-tempat mereka untuk ya kembali ketika terjadi perselisihan. Ada begitu, alhamdulillah. Kita hidup di negara Islam yang dipimpin oleh seorang muslim, meskipun banyak kekurangan, ya, sehingga bersatu di atas jamaah, yaitu kita tunduk dan patuh di bawah kepemimpinan ya pemimpin kita, tidak memberontak, tidak memprovokasi masyarakat untuk memberontak kepada pemimpin kita, dan kita meyakini bahwasanya kita punya kewajiban berbaiat kepada pemimpin kita, dan selama perintahnya bukan kemaksiatan maka kita wajib untuk taat kepadanya, ya. Jadi ini sama-sama jamaah, ya, jamaah dalam bentuk akidah dan jamaah juga dalam bentuk eksistensi, yaitu sebuah negara, ya. Kita di negara Indonesia adalah jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang pemimpin muslim. Tentu banyak kekurangan dan kita berusaha untuk memperbaiki semampu kita dan mendoakan pemimpin-pemimpin kita agar diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla agar mengamalkan dan mempraktekkan ya kitab dan as-sunnah. Dan tentunya ya kita banyak sekali kekurangan, tapi kita mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari ya kedamaian di negeri kita dan kemudahan untuk menjalankan agama dan berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikut kami bacakan kembali satu pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya berkaitan dengan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang menjelaskan tentang sahabat bertanya kepada Nabi, adakah kaum yang lebih baik dari kami? Maka Nabi menjawab iya, yakni suatu kaum setelah kalian yang tidak melihatku tapi beriman denganku. Bagaimana penjelasan hadis ini, Ustadz? Karena seringkali ini disalahgunakan oleh oknum yang mengatasnamakan Ustadz yang ingin membanggakan mereka saat ini, bahwa mereka lebih baik dari para sahabat yang hidup di zaman Nabi, karena mereka seperti hadis seperti yang dijelaskan tadi. Silakan Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pentingnya kita untuk belajar akidah ya dengan benar. Karena di antara pokok akidah Ahlus Sunnah, salah satunya adalah meyakini bahwasanya para sahabat itu adalah manusia terbaik setelah para nabi. Jadi manusia terbaik adalah para anbiya dan rasul. Sebagian ya kelompok menyimpang, kelompok sesat lebih mengutamakan wali daripada para nabi. Padahal ya satu nabi ya itu lebih baik daripada semua wali. Maka tidak benar atau merupakan penyimpangan ya ketika ada yang meyakini ada yang lebih afdal daripada nabi. Level tertinggi manusia adalah para anbiya, rasul, meskipun mereka juga bertingkat-tingkat. Yang paling afdal dari para nabi adalah nabi kita Muhammad SAW, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian urutan ulul azmi minar rusul ya tentunya Nabi Nuh, Nabi Musa dan Nabi Isa. Ini nabi dan rasul terbaik. Kemudian seluruh nabi-nabi yang lain juga adalah manusia termulia. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Para rasul itu ada yang kami utamakan daripada yang lain. Ada yang diajak bicara langsung oleh Allah Azza wa Jalla seperti Nabi Musa, Nabi kita Muhammad juga, Nabi Adam ketika di surga. Diajak langsung berbicara oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka tentu lebih utama daripada nabi yang diajak dialog atau berbicara melalui wahyu. Kemudian setelah para nabi ini, yang paling mulia dari manusia adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi kita alaihi salatu wassalam lebih mulia daripada sahabat-sahabat Nabi Musa dan juga sahabat-sahabat Nabi Isa. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Sehingga yang paling afdal setelah para nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian sahabat Ali, meskipun terjadi perselisihan antara sahabat Ali dan sahabat Utsman. Kemudian siapa? Sisa 10 yang dijamin masuk surga. Kita harus mengetahui siapa saja ya mereka itu. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, ya, Abdurrahman bin Auf. Kita harus mengetahui ya 6 sahabat yang lain selain 4 khulafaur rasyidin, sahabat terbaik. Kemudian ikut perang Badar, kemudian yang ikut perang Uhud, ya. Kemudian yang sahabat yang membaiat di baiat Hudaybiyah, ya, perjanjian Hudaybiyah. Ini manusia terbaik. Adapun hadis yang tadi menunjukkan keutamaan orang yang hidup sepeninggal Nabi SAW dan tidak melihat beliau. Ini keutamaan khusus ya bagi ya orang-orang yang hidup ya di akhir zaman atau sepeninggal Nabi SAW yang tidak pernah melihat Nabi SAW, tapi mereka adalah orang-orang yang punya pahala yang besar. Ya, kenapa? Karena kalau para sahabat beriman kepada Nabi melihat langsung dengan mata kepala mereka. Tapi kita hanya mendengar tentang Nabi SAW, mempercayai, mengimani. Maka ini keutamaan khusus bagi orang yang hidup sepeninggal Nabi SAW, tidak melihat Nabi tapi beriman kepadanya. Tapi sama sekali ya tidak dikatakan bahwasanya lebih mulia daripada sahabat. Tapi punya pahala yang sangat besar. Ya, dan keutamaan khusus ini tidak menjadikan mereka lebih mulia daripada sahabat. Ya, tidak ada keraguan bahwasanya as-sabiqun al-awwalun. Ya, ini sudah direkomendasi langsung oleh Allah Azza wa Jalla, dipuji langsung. Dan mereka adalah orang-orang yang terbaik, yang pahala mereka tidak mungkin sampai bagi kita. Kenapa? Karena para sahabat ini mendapatkan pahala semua orang-orang setelahnya. Pahala sahabat Abu Bakar yang memulai ya sahabat awal-awal masuk Islam yang mengajak yang lain, kemudian pahala sahabat Abu Hurairah, sahabat Abdullah bin Umar, Aisyah radhiyallahu taala yang meriwayatkan hadis, selama itu dipelajari terus diamalkan, maka mereka mendapatkan pahala orang-orang setelahnya. Mereka lah yang menyampaikan agama ini kepada kita. Dan orang yang mengajarkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang mengamalkannya. Sehingga ya tidak mungkin kita bisa mencapai mereka karena mereka terus ya mendapatkan pahala orang-orang setelahnya dan tidak mengurangi pahala mereka sama sekali, dan pahala orang-orang yang mengamalkan juga. Jadi ya ini tidak bertentangan dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang sahabat Nabi SAW. Dan banyak sekali hadis-hadis diantaranya, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasiba. Jangan kalian mencela sahabatku. Ini disampaikan kepada sahabat yang terlambat masuk Islam kepada orang sahabat yang lebih duluan masuk Islam. Bahwasanya seandainya dia berinfak dengan segunung Uhud emas, ya, Uhud ini panjangnya 7 kilo, ya. Seandainya mereka berinfak dengan sebesar gunung Uhud emas, itu pahalanya tidak akan sampai dengan sahabat yang berinfak dengan 1 mud atau bahkan setengah mud. Maka tidak mungkin kita bisa menyamai para sahabat ya dalam agama, dalam pahala, dalam kebaikan. Dan hadis tadi hanya menunjukkan keutamaan ya orang-orang yang hidup sepeninggal Nabi SAW, yang mereka mendapatkan pahala yang besar, tapi keutamaan mereka tidak mungkin sampai kepada keutamaan para sahabat. Ini juga menjadi motivasi bagi kita yang tidak melihat Nabi secara langsung, tapi berusaha untuk memegang sunnahnya, berpegang teguh dengan sunnahnya, mengamalkan, mendakwahkan, kita mendapatkan ya ajru khamsina sahabat, seperti pahala 50 sahabat yang disebutkan dalam hadis yang disebutkan tadi, dan tidak menunjukkan sama sekali bahwasanya orang yang muncul atau datang sepeninggal sahabat mereka lebih afdal daripada sahabat, karena jelas ya, sangat jelas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang berada di zamanku, tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini adalah ijma' ya, kesepakatan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maksudnya yang terbaik adalah sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman nanti. Jadi tidak ada kontradiksi antara hadis tadi dengan hadis yang menunjukkan keutamaan orang yang datang belakangan
tapi hanya menunjukkan bahwasanya mereka mendapatkan pahala yang sangat besar karena tidak melihat Nabi, tapi beriman kepadanya dan berpegang teguh dengan sunnahnya. Bukan menunjukkan bahwasanya mereka lebih afdal daripada para sahabat, karena banyak sekali nas-nas Al-Quran yang menunjukkan keutamaan para sahabat, ya, bahkan yang berinfak ya sebelum Fathu Makkah atau masuk Islam setelah Fathu Makkah, ditaklukkannya kota Makkah lebih afdal daripada yang setelahnya, ya. Yang sebelum masuk Islam, memperjuangkan Islam sebelum ditaklukkannya kota Makkah lebih mulia daripada yang setelahnya. Barakallahu fikum. Ustaz, terima kasih atas kesediaan Ustaz menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat WhatsApp. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan taufiknya untuk kita bisa memahami penjelasan dari Ustaz pada kesempatan pagi hari ini. Dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhal ya Ustaz. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, dua pesan yang penting tadi yang kita sampaikan dalam sesi kali ini, yaitu agar kita bisa menjalankan sunnah Nabi SAW, maka kita harus semangat belajar. Ya. Kita harus pelajari apa ya yang dimaksud dengan sunnah Nabi SAW yang kita diperintahkan berpegang teguh di atasnya agar kita selamat. Kemudian kita bersabar, sabar ketika belajar, sabar ketika mengamalkan, sabar ketika menghadapi ya tuduhan-tuduhan, cemoohan yang sangat banyak sekali, dan sabar ketika mengajak orang lain untuk bersama dengan kita. Karena kita hidup di tengah badai fitnah dan banyak sekali godaan, syubhat dan syahwat, sehingga kita harus banyak berdoa kepada Allah agar ditetapkan di atas kebenaran dan terus ya bersama dengan orang-orang soleh, orang-orang yang berusaha untuk menjalankan agama ini sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Barakallahu fikum, semoga Allah beri taufik kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullah Ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini telah berkenan untuk meluangkan waktunya membimbing dan menyampaikan nasihat-nasihat yang bermanfaat dari pembahasan yang sangat menarik sekali yang telah disampaikan berkaitan dengan wajibnya berjamaah dan berpegang teguh pada sunnah. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita mengambil faedah dari pelajaran ini. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaan antum semuanya, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja dimanapun Anda berada yang telah bersabar dari awal hingga akhir pelajaran ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Akhirnya kami bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM.